Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Welcome back with me, Pak Imam. And at this moment, I'm going to teach you about a new material, and our material is still linked with our material last week about narrative text. So today, Pak Imam will give you new material about report speech. The report speech is which one language feature atau bagian dari unsur kebahasaan dari narrative text. Masih ingat semuanya tentang narrative text? If you forget, please open again and read again about narrative text, especially in language feature-nya atau bahasa pembangun dalam narrative text. So here we go with report speech. Okay, start from report speech defined into, atau report speech itu dibagi menjadi berapa. In English, the report speech defined into two, atau dalam bahasa Inggris, report speech itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah direct speech, yang berikutnya adalah indirect speech. Okay, let's discuss one by one. The first is direct speech. What is definition of the direct speech? Direct speech adalah kalimat yang dikatakan oleh seorang pembicara apa adanya tanpa ada perubahan dari pihak lain. Kita cermati sampai di pihak lain. Jadi, direct speech itu adalah kalimat yang diucapkan oleh pembicara tanpa melibatkan orang lain. Jadi langsung dari pembicara tersebut. Di dalam direct speech ada dua, yaitu main clause dan sub clause. Ada yang ingat what is main clause and sub clause? Main clause adalah induk kalimat and sub clause adalah anak kalimat. The next is indirect speech. Direct speech adalah atau kita bisa bilang direct speech itu kalimat langsung. Kalau ada langsung berarti ada yang tidak langsung, yaitu indirect speech. What is indirect speech? Indirect speech adalah kalimat yang dikatakan untuk menyampaikan perkataan orang lain. Oleh karena itu, kalimat tidak harus sama persis dengan apa yang dikatakan oleh orang pertama, namun tidak merubah maknanya. Jadi indirect speech ini adalah kalimat yang dikatakan oleh orang lain, yang sebelumnya dikatakan oleh orang lain dan sekarang dikatakan oleh orang lain, tapi perkataan tersebut tidak merubah makna daripada kalimat aslinya. Sama seperti di direct speech, di indirect speech juga terdiri dari main clause, tetapi pembedanya ditambahi conjunction atau kalimat penghubung dan sub clause anak kalimat. The next is how to change direct speech into indirect speech, atau bagaimana cara kita untuk mengubah kalimat langsung direct speech menjadi kalimat tidak langsung atau indirect speech. Yang perlu kalian pahami and you must know about that, there are the first, you must pay attention the tenses in the main clause. Kalian harus memperhatikan tenses yang ada di main clause-nya. Yang kedua, jika main clause-nya itu menggunakan simple past, maka sub clause-nya juga mengikuti menggunakan past, bentuk past. Dan diubah pronoun-nya, tenses-nya, dan adverb-nya di sub clause-nya. Yang berikutnya, perubahan tenses hanya berlaku ketika main clause-nya berbentuk atau berupa simple past. Lalu bagaimana jika tenses di main clause-nya itu berbentuk simple present atau simple future? Itu kita hanya mengubah pronoun-nya saja. Lalu jika main clause-nya selain simple past, maka kita hanya merubah pronoun-nya saja. Lalu apakah ada jenis-jenis dalam report speech itu? So, the kinds of the report speech, jenis-jenis dari report speech itu yang pertama adalah statement.
statement itu adalah pernyataan. Yes, no question, imperative, and W question. W question, statement, imperative, or yes no question is include in the report speech atau masuk dalam kategori jenis-jenis dalam report speech. Pak Imam akan memberikan contoh atau example dari direct speech, bagaimana cara kita mengubah direct speech kalimat dari direct speech kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung atau indirect speech. Kita perhatikan dulu tensesnya di direct speech. Yang pertama kan kita syarat kita yang pertama adalah untuk mengubah menjadi direct speech menjadi indirect speech, kita harus memperhatikan tenses di main clause-nya atau di induk kalimatnya. Seperti ini. Boy says ini kan masuk dalam simple present. Terus subclause-nya I will go to your house tomorrow. Ini subclause-nya menggunakan simple future. Lalu bagaimana cara kita untuk mengubah menjadi indirect speech? Boy says tetap yang diubah adalah kita menambahkan conjunction atau kalimat penghubung dan pronoun-nya kita ubah dari I menjadi he. Lalu boy says that he will go to your pronoun yang pertama kita ganti menjadi my house tomorrow. Lalu contoh berikutnya adalah boy has said to me I study here. Boy has said to me adalah main clause berbentuk simple perfect tense. Lalu subclause-nya berbentuk simple present tense. Seperti Pak Imam tadi jelaskan, kalau main clause-nya itu berbentuk selain simple past, maka yang diubah hanya pronoun-nya saja. Jadi kalau kita ubah menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung, boy has said to me that, jangan lupa menambahkan conjunction atau kalimat penghubung. He yang pronounnya I kita ubah menjadi he study here. Nah, selanjutnya contoh menggunakan simple past. Bagaimana cara mengubah yang simple past itu dari direct speech menjadi indirect speech? Kita perhatikan dulu main clause-nya atau induk kalimatnya. Boy said menggunakan bentuk simple past. I will go to your house tomorrow. I will go to your house tomorrow menggunakan simple future. Lalu bagaimana kita mengubahnya menjadi indirect speech? Kalau kita tahu bahwa di main clause-nya itu induk kalimatnya menggunakan simple past, jadi kita harus mengubah yang pertama pronoun, tenses, dan adverb. Dan jangan lupa ditambahkan conjunction atau kalimat penghubung. Menjadi boy said that kalimat penghubung. He yang di direct speech adalah I, kita ganti menjadi he. Will karena bentuknya simple, karena bentuk awalnya di main clause-nya itu simple past, maka subclause-nya mengikuti dari bentuk simple past atau bentuk past. Will berubah menjadi would. Go to tetap, your diganti pronounnya menjadi my. House tetap, tomorrow atau adverb kata katangan diganti menjadi the next day. Sampai sini paham semuanya? Jadi jika kalian ingin merubah direct speech menjadi indirect speech, maka perhatikan dulu main clause-nya. Main clause-nya menggunakan tenses apa? Begitu.
Okay, I think enough with my explanation about our material today, report speech, which are direct speech and indirect speech, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. If you have the question, please write on WhatsApp group, on our WhatsApp group. So Pak Imam will answer your question. Thank you everyone.